Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus. Hari ini Selasa tanggal 21 Mei 2024. Bertemu kembali kita dalam Renungan Harian Pagi melalui kanal YouTube Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Santi Miawati yang bertugas di Jemaat GKI Pilang. Bagian Alkitab yang akan kita cermati bersama pada pagi hari ini terdapat dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-28 tentang bersatunya kembali kerajaan Israel dan Yehuda. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Engkau telah menjaga kami dalam tidur lelap sepanjang malam ini, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun kembali dalam keadaan sehat. Memulai hari baru dalam ucapan syukur, merencanakan apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini dan memohon penyertaan Tuhan memelihara kami, agar segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, yang kami tahu tidak lepas dari campur tangan Tuhan, akan memberikan penopangan, menguatkan, meneguhkan, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami pun orang-orang yang berjumpa dengan kami. Tugas dan pekerjaan kami pun diberkati. Terima kasih Bapa, kepadamu kami berserah, dan layakkan pemberitaan firman-Mu menjadi dasar dan pedoman bagi hidup kami. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, Saudara, dan Jemaat Kekasih Kristus, salah satu bagian dari pengajaran hidup sebagai umat Allah yang setia dan percaya kepadanya, kita dituntun untuk memperjuangkan keadilan. Namun, dalam kenyataannya keadilan saja tentu tidak cukup. Karena setelah keadilan ditegakkan perlu ada pengampunan terhadap ketidakadilan yang sudah terjadi, serta pemulihan yang dilakukan untuk menciptakan perdamaian. Karena tanpa pemulihan, perjuangan demi keadilan hanya akan menciptakan ketidakadilan yang baru dan akan tetap bisa berujung pada balas dendam. Dan itu akan terus-menerus terjadi dan sehingga tidak akan ada habisnya. Nah, perikop kita pada pagi hari ini menjadi saksi dari nubuat Yehezkiel tentang penyatuan bangsa Israel dan Yehuda. Setelah beberapa waktu lamanya Nabi Yehezkiel menubuatkan penghukuman, kini ia memberitakan kabar sukacita itu, bahwa Israel dan Yehuda akan kembali bersatu. Kita tahu Ibu Bapak, Saudara, kerajaan Israel dan Yehuda adalah dua kerajaan bersaudara yang terpecah karena kelalaian para pemimpin di masa dinasti Daud. Mereka lalai dalam memperhatikan rakyatnya. Mereka lalai karena ego dan keakuan serta kepentingan-kepentingan yang lebih membuat mereka berpihak padanya, sehingga membuahkan pemberontakan yang akhirnya memisahkan kedua kerajaan ini. Namun keduanya akhirnya sama-sama menanggung konsekuensi yang berat. Yehuda misalnya kehilangan banyak sumber daya dan Israel dijauhkan dari tabut perjanjian dengan Allah. Jadi kedua kerajaan ini menerima ganjaran dari perbuatan masing-masing melalui kekalahan dari bangsa lain dan pembuangan. Tapi lihatlah bagaimana Allah yang setia, Allah yang mengasihi, Allah yang terus berkarya. Tidak berhenti sampai di situ. Allah juga melihat setelah umatnya belajar dari kesalahan mereka, maka Allah memberikan pengampunan dan mengadakan rekonsiliasi atau pemulihan melalui perjanjian damainya. Jadi Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus, melalui kisah ini kita belajar
bahwa penghukuman bukanlah akhir. Meskipun kita tahu buah dari pelanggaran dan dosa adalah penghukuman. Dan akibat dari ketidakadilan yang mungkin saja terjadi, perpecahan, pertengkaran, perselisihan, permusuhan, bisa saja mengakibatkan penghukuman ataupun balasan yang kita terima. Tapi di dalam Tuhan, hal itu menjadi sesuatu yang membawa kita kepada pencerahan yang berbeda. Karena Allah memang tidak pernah berkompromi dengan dosa. Allah tidak suka dengan segala bentuk pelanggaran. Allah tidak senang dengan ketidakadilan. Dan Allah akan menyatakan penghukumannya. Tapi setelah penghukuman, Allah selalu memberikan pengampunan dan pendamaian. Oleh sebab itu, menjadi tuntunan bagi kita pula ketika kita mengikuti teladan yang Allah nyatakan dalam setiap pengajaran firman-Nya, perkataannya, dan bahkan dalam hidup kekinian kita. Ketika kita juga belajar dari arti pengorbanan Yesus Kristus, maka di situ kita melihat bahwa hukuman dari setiap pelanggaran dan dosa adalah maut. Tapi Allah yang penuh kasih, yang mengampuni, akan tetap menyatakan kasih-Nya. Mari terus hidup melangkah bersama dengan Tuhan. Mari juga terus menguatkan hati dan pikiran kita untuk memperjuangkan keadilan dan meniadakan perpecahan yang hanya berujung pada balas dendam. Bisa saja kita berhadapan dengan situasi yang rumit, pelik, dan tidak mudah diatasi. Tetapi ketika kita menyandarkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan akan dapat kita upayakan. Sehingga dalam perjuangan untuk mengupayakan keadilan, ada kekuatan kasih Allah yang besar di baliknya. Di balik perjuangan untuk mengupayakan pemulihan karena perpecahan dan perseteruan yang terjadi, ada kemurahan Allah dinyatakan di baliknya. Terpujilah Allah, dimuliakanlah namanya. Dan diberkatilah setiap kali kita menjalani hari kehidupan kita yang Tuhan izinkan. Selamat beraktivitas dan selamat melakukan kehendak Allah dengan sukacita dalam kerendahan hati. Terpujilah nama Tuhan dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Segala yang menjadi pengajaran-Mu adalah kekuatan baru bagi kami. Segala yang menjadi pemberitaan adalah dasar dari pengharapan kami. Dan biarlah kami mampu merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon belas kasih dan ampunan-Mu, sehingga kekuatan kasih Tuhan menjadi semakin luar biasa kami rasakan, menutupi celah-celah dosa yang bisa saja menjebak kami, mempengaruhi kami, dan membawa kami kepada pengabaian dan penelantaran dari tindakan-tindakan keadilan, bahkan proses pemulihan yang tengah terjadi dalam kehidupan kami. Seraya kami mendoakan jemaat yang kami layani, seraya kami mendoakan semua umat Tuhan dimanapun berada, yang barangkali pada saat ini berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya ketika Tuhan menuntun, Tuhan membimbing, maka selalu ada cara yang Tuhan tunjukkan bagi kami untuk memperbaiki dan mengatasi keadaan yang tidak baik menjadi baik. Dan pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada di pos PI Trans Jabiren. Ada situasi, ada keadaan, ada pelayanan, ada perjuangan, ada pengharapan. Jemaat Tuhan akan terus bertumbuh. Jemaat Tuhan tentu juga akan melalui proses yang tidak selalu mudah bagi mereka. Tapi ketika kami percaya bahwa Tuhan yang memimpin hati dan pikiran kami, maka persekutuan jemaat Tuhan di pos PI Trans Jabiren akan berjalan dengan baik, akan memampukan mereka
mengatasi setiap halangan, kendala, tantangan, membawa mereka dalam pergumulan dan juga perjuangan dengan kekuatan hati bahwa Tuhan Allah yang luar biasa akan menolong mereka, memampukan mereka, meningkatkan kualitas hidup jemaat, dan mampu meningkatkan keadilan dalam kehidupan mereka sebagai pelaku-pelaku firman. Demikian pula para pelayan Tuhan yang melayani di sana, dan jemaat-jemaat Tuhan yang bisa bersinergi dalam kesehatian satu dengan yang lain, dengan berbagai situasi, kondisi, dan keadaan, saling menguatkan, saling menopang, saling menjaga, saling mendoakan. Terima kasih Bapa. Demikian pula jemaat-jemaat Tuhan di lingkungan di wilayah pelayanan Resort GKI Pulang Pisau, dengan masing-masing kondisi dan keadaan dalam setiap pelaksanaan program dan penerapan anggaran, juga diberkati dalam tuntunan dan kuasa Tuhan dengan hikmat-Mu, mulai pekerjaan bersama, mulai karya bersama, dan bahkan tugas besar kami ke depan untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di balik semua kesulitan dan tantangan yang kami jumpai. Nama Tuhan sungguh menjadi nama yang agung, kudus, dan mulia. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami, inilah syafaat kami yang kami bawa kepadamu melalui doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.